Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, Dikau adalah Allah penuh dengan kekayaan kemuliaan yang senantiasa menguatkan roh kami Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mengucap syukur atas teladan iman dari saudari Rini, Tuhan, di mana dia semasa hidupnya mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa agar ini juga boleh menjadi teladan iman bagi kami. Tuhan, selama kami hidup, kami juga mau mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. Amin. Ku sayang Yesus Tuhan, terunggul dari semua, Yesus Tuhan. Kau serba segala, lain ku tak punya, tak kurang tiasa, Yesus Tuhan. Saudara-saudari, mari kita proklamirkan bait yang pertama dan keempat bersama-sama. Nama nan ku sayang, Yesus Tuhan, terunggul dari semua, Yesus Tuhan. Kau serba segala, lain ku tak punya, tak kurang tiasa, Yesus Tuhan. Jenak kau kan tiba, Yesus Tuhan. Kita akan bersua, Yesus Tuhan. Berhadapan wajah, kami kan serupa, kekal berdampingan, Yesus Tuhan. Amin. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudari, inilah pengharapan kita. Kita tahu, kita percaya Tuhan sudah mati, ya. Tetapi Dia juga adalah Tuhan yang bangkit. 500 orang menyaksikan bahwa Dia benar-benar bangkit, ya. Dan hari ini melalui firman-Nya kita tahu bahwa Tuhan, ya, adalah juru selamat yang bukan hanya mati untuk menebus dosa, tetapi Dia juga sudah bangkit. Dan Dia sudah menyatakan kepada kita
ya, melalui iman. Nah, saudari, di sini dikatakan bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bagian ini, kata-kata ini mengingatkan kita di Lukas, ketika Tuhan mati di atas kayu salib, di kanan kirinya ada 2 orang penyamun. Dan salah satunya mengatakan, jika engkau datang dengan kerajaanmu, ingatlah kami ya Tuhan. Nah, saat itu Tuhan menjawab, ya, pada hari ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Berdasarkan ini, saudari, di sini dikatakan akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Artinya, hari ini kita boleh percaya, saudari kita mendapatkan perhentian di dalam Tuhan. Saudari kita sudah berada di dalam Taman Firdaus. Taman Firdaus ini adalah tempat yang menyenangkan bagi orang yang meninggal di dalam Tuhan. Ini adalah satu hak istimewa, saudari. Ya, kita boleh yakin saudari kita ada di dalam perhentian yang sedemikian. Ya, lagi bagian ayat yang ingin saya sampaikan tidak ada di dalam buku, dari 2 Timotius pasal 4. Ini tentang Paulus. Ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku untuk mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudari, khususnya keluarga yang sedang berduka, ya, kiranya ini menjadi sasaran kita, ya, sehingga kelak ketika Tuhan datang dan kita diangkat bersama-sama, saudari, kita ada satu jaminan bahwa bagi kita juga sudah tersedia mahkota kebenaran ini. Ya, kiranya firman Tuhan terus meneguhkan kita. Amen. Dan keluarga bisa, saya rasa tidak ada kata-kata penghiburan, ya, yang bisa sepenuhnya memuaskan, ya, ketika kita mengalami duka cita ini. Tetapi saya boleh bersaksi, saudari, Roh Kudus melalui firman-Nya, satu tahap demi satu tahap ini terus menguatkan kita, ya, sehingga kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, ya, sampai saat kedatangannya kembali. Oh Tuhan Yesus, jalan yang Tuhan Kau tentukan bagi setiap anak-anak-Mu. Tetapi kami percaya Tuhan, karena Dikau sudah mati bagi dosa-dosa kami, dan Dikau sudah bangkit, Tuhan, satu hari kelak kami yang percaya kepadamu, Tuhan, akan Kau bangkitkan dan akan bersama-sama dengan Dikau selama-lamanya. Karena itu Tuhan, kuatkanlah langkah kami, Tuhan, teguhkanlah hati kami Tuhan, supaya kami menempuh seumur hidup kami ini tetap setia mengasihi Tuhan. Hidup kami adalah untuk mengejar mahkota kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Dia pimpinku, tangannya selalu pimpinku. Mutlak patuhku ikut terus, karena tangannya pimpinku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh menengadah kepadamu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sumber segala penghiburan yang berlimpah di dalam hati kami, juga di sekeliling kami. Tuhan yang menyertai kami di sini, khususnya keluarga besar, keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum yang kami kasihi. Tuhan Yesus, kami bersandarkan kasih karunia-Mu, berbicaralah kepada setiap kami yang hadir di sini, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, kalau Tuhan penghiburan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Umur manusia hanya bisa mencapai mungkin 100 tahun atau 100 tahun lebih, tapi tidak bisa lebih dari itu. Kita digerogoti dengan begitu banyak hal, khususnya penyakit. Itulah yang disebutkan oleh Paulus, bahwa kemah tempat kediaman kita ini bisa dibongkar. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Saudari, satu fakta bahwa hidup manusia di alam semesta, di atas muka bumi ini, adalah mungkin lebih banyak duka citanya ketimbang sukacitanya. Makin panjang umur seseorang, dia mungkin makin bisa bersaksi. Mungkin satu aspek bisa umur panjang, tetapi menyaksikan begitu banyak mungkin duka cita. Saudari, itulah yang disebutkan oleh Paulus, bahwa hidup manusia ini juga ada penuh dengan keluhan dan beratnya tekanan. Saudari, kita tidak bisa bersembunyi kemanapun. Karena apa? Karena memang dunia ini sedang berakhir. Tapi saudari, roh yang ada di dalam kita, yang menjadi jaminan bagi kita, ini akan merentang di dalam kekekalan. Dan inilah yang menjadi jaminan bagi kita semua. Semoga kita boleh memberi diri kita untuk boleh percaya senantiasa kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya karena kita orang Kristen, tapi kita perlu menaruh percaya kita setiap hari kepada Tuhan, bersandarkan kasih karunia-Nya, sehingga Dia boleh memimpin kita. Saudari, Alkitab menunjukkan bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan bukan hanya meninggal, tetapi tertidur. Karena tertidur berarti suatu hari kita akan bangun kembali untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita yang kita kasihi. Semoga, saya pikir kita sampai di sini, saudari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah sumber penghiburan kami. Engkaulah yang menopang hidup kami. Kami boleh percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga boleh mengasihi Engkau, sebagaimana juga almarhum boleh percaya dan mengasihi Tuhan. Kuatkanlah keluarga yang ditinggalkan, suami, anak-anak. Tuhan, kami percaya Kau mengatur yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Kuduskanlah penghidupan kami,
bahwa kami boleh nampak bahwa roh yang Kau karuniakan di dalam kami menjadi jaminan bagi kami hari ini sampai di dalam kekekalan. Terima kasih ya Tuhan, Kau terus bekerja di dalam kami. Kau menjadi sukacita dan damai sejahtera kami. Kami menengadah kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan juga sampai besok hari untuk prosesi pemakaman di Keputih. Kami mohon penyertaan dan kasih karunia Tuhan dalam setiap kami dan keluarga besar. Kami serahkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu terus berbicara, menguatkan dan menopang kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan pilihkan jalan yang ku tempuh. Aku tiada pilihan, hanya mau kehendak-Mu. Jalan yang Kau pilihkan, meski penuh derita, dengan rela ku taat, biar hati-Mu senang. Mazmur pasal 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hati-hati kami yang demikian, hingga kami beroleh
hati yang bijaksana. Pengkhotbah pasal 7 ayat 2, pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap orang hendak selanjutnya hidup maupun. Amin. Di dalam ayat Alkitab ini, yang pertama supaya kita menghitung hari-hari kita, supaya kita ini akan beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita di dunia ini menghitung mungkin kerja keras, lalu kita dapat untung. Tapi kalau kita hitung hari-hari kita saudari semua tahu bahwa hari itu kurang satu. Tidak usah di komando, sudah demikian turun. Hari ini sudah tanggal 12 bulan Februari. Kita baru melewati hari tahun baru, kemudian tahun baru Imlek ya. Jadi itu lewat terus ya. Karena itulah saya harap keluarga kami yang keluarga besar kami bisa baik-baik ikut Tuhan Yesus. Perlulah kita menghitung supaya kita itu ada hikmat. Tahu hari sekarang itu saya harus berbuat apa untuk mempersiapkan pada hari itu. Ya, perjalanan orang ini tidak menentu. Ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Dan kalau kita mendengarkan cerita setiap keluarga, hampir setiap keluarga itu ada masalah. Hanya mereka tidak cerita dan kita tidak tahu. Karena itulah saudari, kita harus baik-baik bersandar kepada Tuhan. Di ayat Khotbah 2:7-2 mengatakan bahwa pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka adalah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Jadi saudari kami sudah dipanggil Tuhan, ya kita gumuli cukup lama. Ya meskipun tidak ngantar sendiri, tetapi hatinya itu kan terus di bahasa Jawa diuplek-uplek, satu perkara gitu ya. Kita juga banyak bawakan doa dan kita juga minta saudara-saudari dalam Tuhan itu doa. Sampai terakhir kita hanya minta Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi saudari kita dan Tuhan yang akan menentukan. Mari kita tutup perhiburan ini atau pelepasan jenazah ini dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak tahu jalan yang Kau atur bagaimana. Saya percaya Tuhan yang terbaik. Saudari Rini telah Tuhan panggil. Tuhan, kiranya Engkau akan memberi kekuatan kepada Yongjin dan anak-anaknya, hiburan dan pergumulan hidup yang lebih lama, lebih ketat. Tuhan juga akan terus menuntun keluarga ini ke dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan perjalanan ke tempat pemakaman ke Putih, ke tangan Tuhan, supaya penguburan ini berjalan dengan lancar.
Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Mari saudara-saudari kita baca bersama. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sekali lagi kita baca. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan kita baca terakhir halaman 72. Halaman 72, entry yang ke-76. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Itulah nasib setiap manusia. Kita yang berdiri di sini pun juga mengalami hal yang sama. Di mana ada yang lahir, pasti di mana ada yang mati. Ini satu kodrat yang sudah ditetapkan Allah, dan kodrat ini tidak bisa dilawan oleh siapapun. Namun saudara-saudari, memang benar kita tidak bisa melawan kematian. Tapi ada satu perkara yang paling penting, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk memilih. Bukan Allah yang memilih atau Allah yang menentukan. Misalnya kepergian saudari kita. Dia terkena satu sakit penyakit. Itu tentu bukan manusia yang memilih. Betul tidak? Pastilah Allah memiliki hikmatnya sendiri. Saya rasa keluarga pasti ada satu pertanyaan yang besar. Kenapa istri, kenapa mama dapat sakit penyakit ini? Yang membuat beliau ini mengalami penderitaan bukan sehari dua hari. Bahkan bisa beberapa tahun, betul tidak? Namun inilah yang Allah tetapkan. Kita tidak pernah tahu ini adalah rahasia Allah. Mungkin suatu hari kalau kita bertemu dengan Tuhan, baru rahasia ini akan tersingkapkan semuanya. Namun saudara-saudari, ada satu perkara yang terpenting, di mana Allah memberikan pilihan ini kepada siapa? Manusia itu sendiri. Pilihan itu apa, saudara-saudara?
Pilihan itu adalah ketika kita masih hidup di dunia ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi kesempatan kita untuk mendengarkan Injil, kabar keselamatan, kabar sukacita, ya, supaya barang siapa saja yang percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Perkara ini, keselamatan ini, bukan Allah yang memilih, bukan Allah yang menetapkan, tetapi kita manusia sendiri yang memilih jalan hidup keselamatan kita. Oleh sebab itu, di firman Tuhan halaman 72, yang tadi sudah kita baca bersama-sama, entry yang ke-76, yaitu Wahyu pasal 14 ayat 13 mengatakan, "Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Saudara-saudari, saudari kita almarhumah Rini, ketika dia hidup, saya tidak begitu kenal ya, tapi saya tahu beliau adalah orang yang mengasihi Tuhan, ya. Dalam kondisi yang sehat, waktu itu mungkin beberapa waktu lalu beliau juga memiliki penghidupan gereja yang cukup baik, ya. Seisi keluarga semua sudah percaya Tuhan, bukan? Ini adalah iman daripada kedua orang tua, ayah dan ibu, papa dan mama, ya. Iman ini sudah ditransfusikan, disalurkan kepada keturunan-keturunannya, sehingga seisi keluarga boleh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, saudari kita ini sangat sadar bahwa hidup ini tanpa Kristus semuanya adalah sia-sia. Salomo pernah berkata, segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia. Seperti apa? Usaha, ya, menjaring angin. Tidak ada seorang pun yang bisa menjaring angin, saudara-saudari. Itulah manusia. Kita lihatlah diri kita masing-masing. Selagi kita hidup, ya, dari anak-anak bertumbuh sampai akhirnya bekerja, profesi, menikah, sampai lanjut usia, punya cucu, ya, semua jeri lelah kita. Pada akhirnya, kalau kita lihat, kita kembali lagi ke tempat ini, ya, 2 meter kali 1 meter. Inilah akhir dari hidup semua manusia. Namun hidup almarhumah saudari yang kami kasihi, saudari Rini, telah memilih satu jalan yang tepat. Dia memilih Engkau sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, bahkan telah menjadi hayat di dalam dirinya. Tuhan, selama dia sakit dalam penderitaan, kami percaya Engkau menopang, Engkau beserta dengan dia, Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan, hari ini saudari kami telah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, biarlah ini juga menjadi satu peringatan bagi kami. Kami boleh menjadi orang yang mengasihi Engkau, mengasihi penghidupan gereja, dan menjadi orang yang setia di hadapan-Mu. Sekali lagi, hiburkanlah keluarga yang berduka, kuatkanlah keluarga yang berduka. Dikau ambil saudari yang kami kasihi, Dikau ganti dengan diri-Mu sendiri. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.